saya tiba-tiba kepikiran pengen ngecek berapa konsumsi BBM Pertamax Yaris Bakpao 2011. Nah, ini tadi di dekat bandara baru saya fullin ya. Nanti ini menuju ke Sleman. Kita coba cek mau di fullin lagi kira-kira berapa. Jadi full to full. Ini bukan asumsi apa ya, asumsi gelap gitu bahwa kualitasnya jelek atau apa, tapi ini cuma ngecek berapa jumlah liter yang dikeluarkan dari bandara, walaupun nggak pas bandaranya ya, tapi tadi SPBU dekat bandara, SPBU Temon. Ini saya mau ke Jalan Kaliurang, nanti akan saya isi di kilometer 7 atau 8 gitu yang ada SPBU dekat PLN. Oke, kita cek ya, nanti lagi ada pembangunan jalan cuy. Ups. Wah, ternyata ada kemacetan lumayan ya. Ini buka tutup jalan di daerah mana ini? Di daerah ini lah. Ups. Ada senior, ada junior. Oke, ternyata kemacetannya cukup panjang ya, mungkin karena hari Sabtu. Dan mungkin aku sedikit sharing aja sih. Dulu itu sempat aku ganti Pertalite waktu harganya masih ini ya, masih 7.600-an, tapi karena sudah naik jadi 10.000. Terus ya, awalnya masih bertahan 10.000 sampai daftar subsidi, tapi Pertamax awalnya 14.500 turun menjadi 13.900. Nah, selisihnya itu kan lumayan sebenarnya sih, 3.900. Cuma karena waktu itu ada isu bahwa Pertalite kualitasnya turun, ya akhirnya beralih gitu. Sebenarnya bukan isu sih, saya juga ngerasain gitu ya. Ini bukan soal awalnya 7.600 jadi 10.000, tapi biasanya kalau saya ngisi itu full gitu ya, full. Kalau pemakaian biasa itu 1 minggu itu bisa. Dan waktu itu memang nggak tahu kenapa Pertalite sempat penggunaan yang sama itu bisa lebih terasa boros gitu. Borosnya itu karena ya isinya lebih cepat gitu. Nah, ini wallahu alam, mungkin ini cuma dugaan, mungkin cuma apa, tapi ya yang dirasakan seperti itu. Akhirnya beralih ke Pertamax karena ya jatuhnya sama aja harganya gitu loh, jatuhnya sama dengan konsumsi BBM yang misal untuk Pertalite habis 20 liter, terus kalau Pertamax jadi 25 atau 30. Cuma kalau di total itu selisihnya nggak jauh berbeda. Makanya saya berpikir untuk kembali ke Pertamax gitu. Ini udah ke Pertamax beberapa minggu, terutama setelah rame itu ya soal Pertalite harga kualitasnya menurun gitu. Dan di Pertamax ya memang luar biasa di kantong. Dan strategi yang bisa dilakukan ya mengatur ritme penggunaan mobil aja sih gitu ya. Jadi kalau biasanya keluar agak dekat itu pakai mobil, sekarang ya dikurangi pakai motor gitu. Mobil hanya dipakai buat yang jauh-jauh. Dan memang karena mobil ini dulunya itu sama pemilik pertama dan kedua itu selalu menggunakan Pertamax, waktu saya pakaiin Pertalite itu ya tarikannya kurang gitu. Ini kembali ke Pertamax, dia lebih enteng lagi. Ya sekali lagi ini nggak tahu apakah ini cuma perasaan atau apa, tapi memang ngerasanya kayak gitu. Ya namanya kendaraan, yang penting rasa kita mengendarai itu enak, rasa kita itu ya valid gitu ya. Jadi nggak perlu diuji lab bla bla bla, karena pengalaman pribadi itu biasanya jauh lebih valid lah gitu. Ini tadi lumayan macetnya panjang dari arah bandara ke Jogja, di arah sebaliknya juga lumayan tuh. Ini perbatasannya ya, perbatasan kemacetan tuh. Ini ada yang ngatur nih, yang
ditugasi. Kalau nggak ditugasi ya repot juga pada seluntup-seluntupan. Oke, nanti kita coba akan ketemu lagi ketika sudah dekat ke pom bensin Jakal. Oke, kita ke perbatasan Tuing. Ini dekat jembatan Kulon Progo. Jadi kenapa namanya Kulon Progo? Karena kabupatennya terletak di sebelah baratnya Kali Progo. Nah, ini Kali Progo ya guys. Nah, ini dia jembatan. Ada 2 jalur, itu jalur ke sana, jalur ke sini. Ini macet lagi di lampu merah deket Gamping. Setelah Gamping sih ini mau masuk ke ring road ya. Jadi kalau ngukur mobil tuh memang nggak bisa berdasarkan kilometer doang, karena itu ada kondisi macet dan lain sebagainya. Dan sayangnya pula tadi saya nggak punya bukti ya kapan berangkat dari SPBU. Cuma jadi saya sempat melihat jam sebelum keluar dari SPBU itu jam 10.12. Nah sekarang di jam berapa tuh? 11.25 gitu. Jadi ini hasil uji coba nanti pun sepertinya ya masih perlu diuji lagi, karena namanya pembuktian kan harus ada buktinya. Nah saya waktu tadi hanya kira-kira gitu ya, tapi nggak apa-apa, ini buat ini sendiri aja, buat catatan gitu, catatan ya sederhana lah. Kalau mau bukti yang lebih gitu ya nanti bisa diuji lagi gitu. Jelas ini ada banyak titik macet tadi ya, entah karena lampu merah atau yang lain. Cuma lumayan gitu beberapa kali. Berarti total udah 1 jam 1 jam 13 menit dari pom bensin Temon. Ini belum sampai rumah, padahal tadi berangkatnya lumayan lancar ya. Aku berangkat jam 8.10, sampai bandara jam 10 kurang 5 menit. Berapa tuh? Ya jam setengah juga sih. Ya kurang lebih segitulah. Apalagi ini waktu arus balik. Ternyata bukan arus balik. Ini orang-orang kayaknya pada baru mau ke Jogja ini. Ini macetnya luar biasa. Oke, karena sudah di ring road jadi berani ngambil video lagi. Ini ring road barat ya, ring road barat. Terus mau jelasin sih gimana saya ngatur kecepatan, terus penggunaan AC dan lain-lain. Untuk kecepatan standar ya, kadang kalau yang lancar sih 60 sampai 80. Tapi kalau lagi macet ya tergantung itu tadi. Macet ya mandek berarti toh. Nah, itu nggak usah dihitung lah. Intinya 40, 60, 80-an gitu. Kebanyakan 60 sampai 80-an. Nah, untuk penggunaan AC ini cuma satu tingkat ya. Satu apa istilah itu? Yes, sak plotean menurut gue. Sak plotean. Kalau freonnya saya pasang segini. Jadi nggak terlalu dingin. Nggak tahu itu apakah akan ngaruh sama konsumsi BBM. Tapi ya saya sih selalu punya prinsip kenyamanan sebanding dengan harga gitu ya. Jadi kalau semakin nyaman kita ya, berarti semakin ada sesuatu yang kita korbankan dalam tanda petik. Pengorbanannya bisa di dalam bentuk uang dan lain sebagainya. Ada truk guling cuy. Alah, truk guling. Ini di daerah dekat kampus apa tadi, Jenderal Ahmad apa gitu. SP ring road barat ada truk guling. Hati-hati guys, gunakan kecepatan yang sedang ya, jangan terlalu ini jadinya macet nih daerah sini pasti. Oh iya macet cuy, jadi ada truk guling. Bagi yang ada di Jogja, ini perlu tak upload kayaknya di Twitter ya. Bagi yang ada di Jogja, hindari ya, kalau kepengen cepat-cepat hindari ring road barat. Ini barat atau utara toh?
Yes, itulah pokoknya setelah Jalan Wates menuju ke Jalan Magelang ada terengguling. Nah ini Jalan Godean kalau nggak salah. Oke, berarti dari Jalan Wates ke Jalan Godean. Oke, ini sebentar lagi akan sampai di SPBU nya. Dan untuk waktu ini ya jam 11.55 kelihatan sih. Setelah masih full juga kalau di sini. Jadi full itu menipu sebenarnya ya, bar digital kayak gini ya nggak mungkin juga dipakai dari Kulon Progo sampai ke Jakal KM berapa ini, 8 atau 7 ya, asik lah KM 8 lah kita sebut ya, KM 8 nggak berkurang sama sekali. Tapi di sini lihat tuh masih full. Tapi kita mau cek fullnya itu kalong berapa liter gitu ya. Ini jadi juga tadi saya fullin sih waktu ngisi di Temon. Sekarang kita akan coba fullin lagi di SPBU yang ini ya. Ya masih full. Kita cek nanti di SPBU yang ini ya. Ini udah masuk ke jalur Pertamax. Ini habisnya segini ya, sekitar 5 liter, total harganya 71.000. Kita cek sebenarnya dari sini ke Temon berapa menit. Bentar, saya cek lewat HP. Kalau dilihat dari Google Map, tapi sekali lagi Google Map bukan jadi patokan karena ada banyak situasi di jalan. Itu 52 km gitu ya, 52 km. Terus tadi habis konsumsi Pertamax ke sana itu sekitar 5 liter, 5,1, anggap aja 5 gitu ya, 5 liter. Berarti per kilometer per 1 liternya itu untuk 10 kilometer gitu ya. 1 liter Pertamax untuk 10 kilometer. Cuma ini memang tidak bisa jadi patokan untuk jarak karena itu tadi ada macet, ada apa, karena ya namanya kalau macet walaupun nggak jalan tetap keluar ya bahan bakar. Itu kurang lebih seperti itu untuk situasi kondisi jalan yang ya ini lumayan nggak boros juga, tapi yang nggak bisa dibilang irit. Tapi ya memang segitu. Ini Yaris S Limited Matic. Kalau ada orang bilang 1 liter itu bisa buat 12 kilo, 15 kilo, 17 kilo, itu biasanya di jalan tol ya, yang bisa sampai 17 kilo, 15 kilo karena nggak ada macet, nggak ada apa gitu. Dulu saya juga pernah waktu ke Semarang ngecek itu ya dapat di 15 sampai 17 km per liternya, berangkat 15 balik 17. Jadi semua kondisi jalan yang jelas kita nggak perlu terlalu memusingkan apakah mobil kita hemat atau enggak. Kalau hemat ya berarti alhamdulillah, kalau nggak hemat tinggal diatur penggunaannya gitu. Jadi mungkin itu dulu ya untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.